mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua sama-sama mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi. Anna Allah yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yashuruna fi zumratihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati habibina wa syafaat sayyidina ustadzina al-kiram Muhammad Ali al-Maghribi wa syaihna wa Habib Ahmad bin Zainal bin Alawi al-Habsyi al-Syekh al-Haddad al-Mawjud al-Syekh Nuqayr al-Syekh Adam al-Syekh Nahdatul Ulama wa ila jami' ustadzina fi hadzal majlis anna Allah wali darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sudah sampai di sujud. Doa di dalam sujud sudah selesai. Mudah-mudahan membekas di dalam hati kita, paling tidak bahwa kita mengucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdih tammah sujuduhu au wa in qala subhana rabbiyal azim wa bihamdih ketika ruku tamah ruku'uhu. Paling tidak ini hadis kita harus hafalkan untuk memperkuat bacaan doa di dalam sholat kita, biar semuanya kita yakini semua bahwa yang kita baca selama ini adalah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sampai pada bab yang seharusnya ini babnya ada di awal, yaitu bab setelah ruku. Setelah i'tidal, yaitu bab al-qunut fi subhi. Jadi bab membaca kunut di sholat subuh. Bagi sebagian orang ini kan sunnah, gak harus dibaca. Memang sepakat semua adalah sunnah. Cuman di kalangan inda Syafi'i, menurut kalangan ulama Syafi'iyah, kunut ini sunnahnya adalah sunnah muakkadah, yang kalau ditinggalkan enggak sampai batal, tapi harus melaksanakan sujud sahwi. Sawaun tarokahu amdan aw sahwan. Baik meninggalkannya karena disengaja ataupun tidak disengaja, semuanya sama saja harus melaksanakan sujud sahwi. Tapi sunnah.
tetap sunnah. Tetap sunnah. Tidak ada yang mengatakan di kalangan inda Syafi'i wajib, tidak ada. Semuanya mengatakan sunnah. Saya bacakan ibarahnya. I'lam annal kunuta fi sholati subhi sunnatun lil hadis sahih fihi an Anas radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yazal yaqnutu fi subhi hatta faraqad dunya rahul hakim Abu Abdullah fi kitabil arba'in wa qala hadisun sahih. Jadi di dalam hadis ini selama masa hidupnya Nabi Muhammad itu beliau melaksanakan kunut. Ini hadisnya sahih. Rawahul Hakim Abu Abdullah fi Kitabil Arba'in wa qala hadisun sahihun. Lam yazal yaqnutu fi subhi hatta faraqud dunya. Hatta faraqud dunya ini bukan sampai berpisah dengan dunia, tidak, tapi dimaknai sebagai sampai wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti tadi dijelaskan bahwa annal kunuta fi sholati subhi sunnatun. Sunnah, bukan wajib. Jadi enggak perlu sampai bertengkar gara-gara masalah kunut. Kamu kunut, saya tidak. Kalau kamu yang imamnya kunut, saya enggak mau makmum. Atau yang imamnya tidak kunut, saya enggak mau makmum. Sunnah. Ya kalau imamnya kunut harus berhenti. Harus ikut kunut seharusnya. Karena imam itu semuanya harus diikuti. Kalau enggak mau ikut, berarti ya mufaroqah. Bisa dengan imam. Begitupun kalau imamnya tidak kunut, jadi harus ikut imam. Semuanya harus ikut imam. Jadi kalau sampai tidak ikut imam, berarti bukan makmum kan? Itu logika sederhananya. Kalau kemudian kita mengatakan bahwa kita makmuman lillahi ta'ala di dalam niat sholat, maka seharusnya itu harus ngikutin semua tindakan-tindakan yang dilaksanakan imam selama tidak keluar dari fardunya sholat. Nah, tapi kalau keluar dari fardunya sholat, seumpamanya sobek sarungnya atau celananya ketika ruku atau sujud, maka niat mufaroqah. Kalau tidak ada yang mau ganti. Kalau ada yang mau ganti, silakan. Ada tata caranya. Kata Pak Wahib, jangan kemudian Pak Dr. Wahib itu menyampaikan pernah bercerita ada yang sobek kemudian ditinggal. Tiba-tiba dangak sudah bersih di depan. Enggak bisa begitu, harus ada kode. Ada kodenya. Harus ada tanda-tandanya. Kalau imam sudah batal dan semacam. Ini bahaya sekali. Atau imam salah baca Fatihah. Atau Fatihahnya salah bacaannya sampai kemudian merubah makna. Niat mufaroqah. Saya lanjutkan. Wa'lam annal kunutah masyru'an 'indana fi subhi wa huwa sunnatun muta'akkadatun. Jadi ketahuilah olehmu, kalau sampai enggak tahu rugi. Sesungguhnya kunut masyru'an disyariatkan indana di kalangan kita fi subhi di dalam salat subuh wa huwa sunnatun muta'akkadatun, yaitu sunnah yang dikokohkan. Lau tarokahu lam tubtol sholatu lakin yasjuduh lisahwi, akan tetapi harus sujud sahwi. Sawaun tarokahu amdan aw sahwan, meskipun meninggalkan kunut tadi karena disengaja ataupun tidak, tetap melaksanakan sujud sahwi. Jadi ini penting biar kita sama-sama tahu kalau ternyata
kunut itu ada dalilnya dan disunnahkan. Tidak wajib, disunnahkan. Cuman sunnah muta'akkadah. Sunnah yang dikokohkan. Tidak hanya sekedar sunnah saja. Kemudian ada sekian banyak tempat dalam kunut. Maka kemudian di fasal berikutnya, "Ailam anna mahallal kunut indana fi subhi ba'da ar-raf'i minar ruku' fi raq'ati tsaniyati." Jadi bagi kita, katanya pengarang kitab ini, katanya Syekh Nawawi, tempatnya kunut ketika sholat subuh itu setelah mengangkatnya kepala dari ruku di rakaat yang kedua. Wa qala Malik rahimahumullah, kemudian Imam Malik, menurut Imam Malik, yaqnutuh qabla ruku. Kalau Imam Malik kunutnya sebelum ruku. Qala ashabina falau kana Syafi'in qabla ruku lam yahsib lahu 'alal asah. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i, kunut qabla ruku tidak disunnahkan menurut pendapat yang yang lebih sahih. Walana wajhu ayyahsibu, dan bagi kita, kata Syekh Nawawi, lebih memilih yang mendapatkan kesunnahan menurut indana Syafi'i tadi, yaitu setelah ba'da raf'i minar ruku fi raq'ati tsaniyah. Jadi setelah mengangkat kepala ketika ruku di rakaat yang kedua pada sholat subuh. Jadi kalau ada yang kemudian ngangkat tangan baca kunut sebelum ruku, jadi nggak perlu rame, enggak. Ini sudah ada. Imam Malik begitu. Jadi Imam Malik kunutnya itu qabla ruku, itu sebelum ruku. Kalau kita Imam Syafi'i, mazhab Syafi'iyah, kunutnya setelah ruku. Kemudian dilanjutkan ada hadis allamani wa ma lafdhuhu fal ikhtiyar ay yaqulu fihi ma ruwainahu fi hadisin fil hadisis sahih fi sunani Abi Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairiha bil isnadi as-sahihi anil Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma qala, dari Hasan bin Ali, jadi dari anaknya Sayyidina Ali, qala allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aqwalahunna fil witri, Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait tabarakta rabbana wa ta'ala. Qala Tirmidzi hadza hadisun hasanun. Nah, lafaz ini menurut Imam Tirmidzi hadisnya hadis hasan. Nah, lafaz tadi itu adalah lafaz doa. Kalau imam ketika baca ini, maka harusnya bukan Allahumma hdini, tapi Allahumma dina. Karena ada hadis la ya'ummu abdun qauman fayahussa nafsahu bida'watin dunahu fa in fa'alah faqad khonahum. Dalam salat la ya'ummu abdun qauman yahussu nafsahu bida'watin dunahu fa in fa'alah faqad khonahum. Jadi kalau imam, jadi ketika kita menjadi imam dari sebuah kaum,
kemudian mengkhususkan kepada dirinya dengan doa selainnya. Artinya begini, ketika jadi imam kemudian kunutnya dibaca Allahumma hdini, nah, fayahussu nafsahu, dikhususkan untuk dirinya saja. Fa in fa'alah, maka kemudian ketika imam melaksanakan hal tersebut, faqad khonahum, maka imam tersebut dikategorikan sebagai orang yang berkhianat kepada makmumnya. Ini hadisnya. Tapi qala Tirmidzi hadisun hasanun. Ini hadisnya hasan. La ya ummu abdun qauman fayahussu nafsahu bida'watin dunahu. Jadi kalau ada imam kemudian baca Allahumma hdini, jadi dikhususkan kepada dirinya, maka imam tersebut kategorinya sebagai orang yang berkhianat kepada makmumnya. Karena berdasarkan hadis ini. La ya ummu abdun qauman, tidak mengimami abdun seorang hamba, qauman kepada kaum, fayahussu nafsahu, yang mengkhususkan kepada dirinya, bida'watin, dengan berdoa. Jadi kalau doanya imam dikhususkan kepada dirinya sendiri, padahal dia sedang memakmumi makmum, menjadi imam daripada makmum, fa in fa'alah, maka apabila pekerjaan tersebut tetap dilaksanakan, faqad khonahum, maka imam tersebut terkategori sebagai orang yang berkhianat kepada kaum tersebut. Ini perlu kita ketahui bersama. Karena wa'lam annahu yustahabbu idza kana al-musalli imaman ay yaqul Allahumma hdina fi man hadait bilafdil jami' wa kadzalikal baqi, dan kemudian selanjutnya harus ada lafaz yang sifatnya umum kepada makmum dan imam itu sendiri. Walau qala ihdina hasalal kunut wa kana makruhan, akan tetapi ada yang mengatakan apabila ketika melaksanakan ketika membaca kunut kemudian dikhususkan kepada dirinya sendiri, artinya mengucapkan ihdini Allahumma hdini, wa kana makruhan, ada yang mengatakan makruh. Li'annahu yukrahul imam tahsisu nafsihi bid-du'a, karena makruh bagi imam yang mengkhususkan kepada dirinya di dalam doanya. Nah, sedangkan kunut harus kategori kunut adalah kategori doa. Jadi Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait ila akhirih. Nah, selanjutnya ikhtilaf ashabina fi raf'il yadain fi du'ail kunut wa masahul wajh bihima ala thalathati aujah. Jadi ada perbedaan di antara sahabat-sahabatnya Syafi'iyah ini, madhab yang Syafi'iyah ini, fi raf'i yadain fi du'ail kunut wa mashul wajhi bihima ala thalathati aujuhin. Jadi ada 3 pendapat terkait dengan mengangkatnya tangan dan mengusapnya wajah ketika dalam membaca doa kunut. Yang paling sah annahu yustahabbu raf'ahuma wa la yamassahul wajhu. Yang paling sahih, yang paling afdol bahasanya, yaitu mengangkat 2 tangan dan tidak mengusap muka. Wa tsani yarfa'uh wa yumassahu. Yang kedua, mengangkat tangan dan mengusap muka. Kemudian yang ketiga, watsalitsu la yamassu wa la yarfa. Tidak menyentuh, tidak mengusap muka dan tidak mengangkat tangan. Jadi ada 3 perbedaan berkaitan dengan mengangkat tangan ketika kunut dan mengusap muka. Yang paling sahih, yang paling sah, yang paling afdol yaitu mengangkat tangan tanpa mengusap muka. Kalau doa-doa yang seperti biasa, habis doa kan mengusap muka, itu disunahkan. Tapi dalam kategori ini, dalam kategori doa kunut ini,
yang paling afdol itu ngangkat tangan ketika kunut, ngangkat tangan, kemudian tidak perlu ngusap muka setelah selesai doa kunut. Itu yang paling afdal. Kemudian yang kedua, mengangkat tangan, ini pendapat yang kedua, mengangkat tangan sambil mengusap muka setelah selesai baca kunut. Kemudian yang ketiga, pendapat yang ketiga, tidak ngusap muka, tidak ngangkat tangan. Jadi ini ada perbedaan memang. Ikhtilaf ashabina fi raf'il yadain fi du'ail kunut wa mas'il wajhi. Ini enggak perlu, ini kok baca kunut enggak ngangkat tangan, tidak perlu ribet, tidak perlu repot, atau tidak perlu ramai dengan hal-hal itu. Ini memang sudah ada. Jadi enggak ada yang ngangkat tangan enggak ngusap, ada yang ngangkat tangan sambil setelah itu ngusap, dan yang ketiga tidak ngangkat tangan, tidak ngusap. Nah, logikanya kenapa kemudian tidak perlu ngusap muka? Karena kan itu disunnahkan kalau habis doa ngusap muka. Bagi yang indah Syafi'iyah tadi ya. Kalau di luar Syafi'iyah mungkin habis doa ya nggak usah usap muka, ngapain? Kan kira-kira begitu. Tapi menurut kita mengusap muka ketika habis doa itu sunnah. Nah, di dalam kunut itu tidak disunnahkan malah mengusap muka setelah membaca kunut. Kenapa? Karena doa di dalam sholat tidak selesai di kunut, masih lanjut. Di mana? Sujud masih lanjut. Setelah duduk di antara dua sujud, lanjut doa lagi, sujud, lanjut doa lagi. Bahkan setelah tasyahud akhir, setelah majid, ada doa lagi. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa adzabin nar. Itu disunnahkan. Nah, baru setelah salam masih doa lagi. Setelah salam yang kedua masih doa lagi. Baru kemudian ngusap muka. Kenapa kemudian disunnahkan tidak ngusap muka? Itu alasannya. Karena masih doanya berlanjut. Ada doa lanjutan. Ketika kapan? Ketika sujud, ketika duduk di antara dua sujud, bahkan setelah tasyahud akhir pun ada doa-doa yang sunnah kita bacakan. Itu logikanya kenapa kok yang sah, yang paling afdol kemudian cuma ngangkat tangan tanpa ngusap muka. Kan kalau seperti biasa, kalau doa disunahkan ngusap muka. Tapi ketika kunut tidak disunahkan. Malah lebih afdolnya ngangkat tangan saja tanpa ngusap muka. Itu yang paling asoha, yang paling afdol dalam melaksanakan tadi. Ngangkat tangan kemudian tidak perlu ngusap muka. Apakah salah kemudian mengusap muka? Enggak ada masalah. Cuman tidak asohah tadi. Tidak yang paling afdol tadi. Tapi memang ada perbedaan. Karena ikhtilaf ashabina sudah dijelaskan di awal bahwa ada perbedaan di sekitaran sahabat kita. Sahabat kita itu inda Syafi'i. Inda Syafi'iyah, bukan inda Syafi'i. Di kalangan orang-orang yang bermadhab Syafi'iyah. Jadi ada 3 perbedaan. Jadi itu mengenai tentang bacaan di dalam kunut dan tata cara ketika bacaan dalam kunut. Jadi imam harus Allahumma hdina, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan bahkan sebagai orang yang berkhianat dan macam-macam. Kemudian ngangkat tangan, tidak perlu ngusap muka. Kemudian bacaannya Allahumma hdina fiman hadait ila akhirih. Kemudian juga kunut itu sunnah, tidak wajib, sunnah. Jadi nggak perlu tengkar masalah hal-hal itu. Nah, pelaksanaannya kalau menurut Imam Syafi'i setelah ruku, setelah mengangkat kepala dari ruku, kemudian baca kunut yang jelas di rakaat yang kedua di waktu subuh. Nah, hadisnya
bagaimana lam yazal yaqnutu fi subhi hatta faraqad dunya. Jadi Nabi itu melaksanakan kunut mulai dari disyariatkannya kunut sampai meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu tentang kunut. Jadi nggak perlu khawatir bagi orang yang melaksanakan kunut, tidak perlu khawatir apakah itu bid'ah, apakah itu wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau didengar ini saya dihancurin juga ini. Tapi nggak ada masalah, suruh baca sendiri kitabnya. Kemudian yang terakhir, sekedar pengantar dari bab tasyahud fi shalah. Seperti yang dari awal, yang dijelaskan di awal bahwa tasyahud untuk sholat yang 2 rakaat itu cuma 1. Jadi tasyahud akhir saja cuma 1. Kalau yang 3, 4 maka tasyahudnya 2. Kemudian dijelaskan di sini, nah, wa yatasawwaru fi haqqil masbuq thalathu tasyahudat. Jadi bagi masbuk bisa jadi 3 tasyahud. Atau bahkan 4 tasyahud. Seperti apa 4 tasyahud? Jadi makmum masbuk sholat terakhir di sholat maghrib. Itu 4 tasyahud. Ini perlu. Tasyahud itu ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Tapi itu nanti di insyaallah pertemuan yang akan datang. Tapi kemudian ini perkara yang sangat fatal kalau sampai ada imam yang kemudian lupa tasyahud yang kedua. Ada imam yang kemudian lupa tasyahud yang kedua, kemudian berdiri dan sudah lurus, tegak lurus. Artinya sudah tidak ada yang rengkuh pokoknya sudah tegak lurus. Imam ini posisinya imam. Maka itu tidak boleh kembali ke tasyahud awal. Kenapa? Karena sepakat inda Syafi'i tadi tasyahud awal itu adalah sunnah. Sedangkan berdiri lurus itu setelah tegap itu sudah masuk rukun sholat yang hukumnya wajib. Kalau sampai kembali lagi, rukuk lagi, maka batal. Karena sama dengan yang sujud. Kalau sujud sampai 3 kali dalam 1 rakaat kan tidak sesuai dengan yang disyariatkan atau tidak sesuai dengan rukun dalam setiap rakaat. Nah, kalau ketika imam posisinya sudah tegap lurus, maka jangan duduk kembali. Karena itu sudah melaksanakan rukun yang selanjutnya. Sedangkan tasyahud pertama itu adalah sunnah. Jadi, tapi kalau masih tanggung, berdirinya tanggung, masih meskipun kakinya sudah lurus tapi badannya masih enggak tegap lurus, itu boleh duduk. Ketika makmum mengingatkan. Nah, ketika mengingatkan enggak sembarang. Biasanya kadang ada orang yang shock, kadang shocknya, ini kok salah ini, tapi enggak baca subhanallah, kan repot. Sama-sama shock diam, sudah imamnya lanjut saja. Nah, setelah tegap lurus baru bilang subhanallah, enggak berlaku lagi. Memang kenapa saya sampaikan, memang yang di belakang imam ini ya kayak imam tapi bukan imam. Kayak imam tapi bukan imam. Yang pas di belakangnya imam ya, yang pas di belakang. Ini bahayanya bagi orang yang enggak paham. Tapi kalau yang paham ya santai saja. Kalau lupa ya subhanallah. Kalau perempuan ya tepuk tangan. Tapi tepuk tangan bagian luar ketemu dengan bagian dalam. Artinya yang bagian luar tangan kanan, yang bagian dalam tangan kiri. Itu bagi perempuan.
Cukup 3 kali. Bukan kemudian kayak tepuk tangan pas konser, bukan. Itu kalau tepuk tangan konser namanya kalau banyak. Nah, ini untuk makmum jadi seperti itu. Yang malah ada yang mengatakan yang wajib mengingatkan itu yang pas di belakangnya imam. Makanya yang di belakangnya imam itu harus konsentrasi, jangan sampai ngelamun. Kalau imamnya ngelamun, di belakang ngelamun, sudah 5 rakaat akhirnya. Apakah ada? Saya nggak pernah. Tapi mungkin ada, tapi saya nggak pernah kejadian. Tapi ada ya. Oh ada. Ternyata ada yang lakukan. Iya tadi, mungkin shock tadi. Ini kayak 4 atau 5 ini. Karena nggak konsentrasi semua yang di belakang dengan yang di depan. Sama-sama ngelamun. Akhirnya 5 rakaat. Ya, itu mau tarawih nggak jadi. Jadi itu dan imam dan makmum dalam sholat jamaah. Jadi konsentrasi, sama-sama konsentrasi. Nah, termasuk saya pernah ini lupa ini, tapi lupa nggak ngucapin subhanallah itu jadi ke saya. Jadi saya sendiri. Jadi teman sendiri pas jalan-jalan lupa sholat maghrib 4 rakaat. Mau bangun lagi. Nah, kalau orang shock itu nggak langsung refleks kan. Baru masih betulkah ini kah? Padahal kan 3 rakaat maghrib, bangun lagi. Akhirnya setelah sholat kayaknya 4 rakaat, kayaknya 3. Itu makmum dengan imamnya itu hancur. Jadi itu pentingnya. Nah, kemudian kalau yakin atau ragu kita dalam sholat ini sudah berapa rakaat saya, 2 atau 3 atau 3 atau 4, maka kita memilih kalau ini sudah 4 atau 3, maka milih 4. Jangan ini kayaknya 3 tambah lagi. Harus paham betul. Jadi hati-hati, tidak sembarang. Saya sudah hafal mati doa-doa sholat, saya hafal mati sholat. Tapi ada satu titik yang kemudian nggak pernah kita lakukan, kemudian kejadian. Ini yang repot. Tidak, sholat saya seperti biasa, santai saja. Tapi ada satu titik yang mungkin Allah tes, mungkin bisa jadi Allah tes. Sarungnya sobek, mau ngapain kalau nggak pernah? Mau langsung berdiri kabur, baru ganti sarung, baru nunduk lagi. Kan nggak bisa. Biar nggak kelihatan sama nggak bisa. Atau yang lain seumpamanya. Ketika sholat, ruku, kemudian sarungnya bolong. Ini imam posisinya. Sudah ditutup saja. Nggak bisa. Kalau sudah batal, sudah tinggalkan, kemudian kasih kode. Kodenya seperti apa? Bisa jadi disentuh. Ada yang mengatakan cukup disentuh. Ada yang mengatakan cukup mengucapkan takbir saja. Ini kan penting hal-hal begini. Jangan kemudian imamnya kemudian kabur. Kok lama? Nggak ada orang. Nggak bunyi juga, apa saya nggak denger. Sudah, baku tunggu. Nah, kemudian ada yang mengatakan ketika kita menjadi makmum masbuk, kemudian cuman sampai pada salam yang pertama, itu masih bisa ngikutin tahiyatnya imam langsung. Dan itu masih tergolong sebagai makmum. Tapi tidak terhitung 1 rakaat. Ini penting. Jangan kemudian kan saya sudah tahiyatnya sudah ikut, sudah.
Kalau 4 rakaat seumpamanya 4 rakaat baru dapatnya di salam pertama langsung tahiyat. Ini kan sudah tahiyat, ini kan rakaat terakhir berarti saya dapat 1 rakaat. Tidak. Itu enggak tergolong 1 rakaat lengkap. Jadi kita tetap mengulangi 1 rakaat lengkap. Jadi kalau 4 rakaat berarti tetap 4 rakaat. Terus seperti apa yang kemudian tidak termasuk kategorinya dalam 1 rakaat? Kalau sudah ketinggalan 2 rukun. Contohnya apa? Fatihah sudah lewat, kemudian ruku sudah lewat, imam sudah berdiri, sudah bangun dari ruku. Itu sudah tidak termasuk sebagai 1 rakaat lengkap. Yang apa? Nanti akhirnya kita ganti. Kalau kemudian kita telat tadi, telat rakaat pertama berarti kita 1 rakaat ditambah. Kalau sholat di rakaat yang pertama telat mau bangun dari ruku. Kalau yang kedua berarti nambah 2. Kalau yang ketiga berarti nambah 3. Kalau yang keempat berarti 4 lengkap. Tapi tetap dikategorikan sebagai makmum masbuk. Namanya makmum masbuk. Nah, ini yang kemudian saya kadang ketawa orang yang mengatakan ikut sunnah Rasul Al-Quran, tapi sholatnya jadi masbuk. Padahal Nabi Muhammad nggak pernah jadi makmum masbuk. Kan kacau. Coba cari hadisnya Nabi Muhammad jadi makmum masbuk. Tidak ada. Baru ya ini kan cuma diskusi masalah ilmu. Kalau semuanya harus berdasarkan itu, tidak ada sifatnya ijtihadiyah dalam fikih, repot. Kalau itu pentingnya ijtihadiyah dalam kategori fikih. Termasuk nambahnya sholat ini. Ini kan inisiatif sahabat saja. Karena telat 1 rakaat akhirnya nambah. Dan Nabi Muhammad nggak apa-apa. Itu disebut dengan sunnah takriron. Yang ketika dilaksanakan Nabi Muhammad tidak ada komentar apa-apa. Jadi sunnah itu, hadis itu ada 3 macam. Af'alun, wa aqwalun, wa takriron. Nah, orang yang nggak banyak paham itu takriron ini. Takriron itu Nabi Muhammad nggak banyak komentar. Yang pernah saya ceritakan itu tentang masalah biawak itu. Jadi Nabi Muhammad dapat hadiah biawak, kemudian dimasak sama sahabat, kemudian disuguhkan ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu nggak mau, nolak. Tapi sahabat yang lain makan di depan Nabi Muhammad SAW. Itu ada di Sahih Bukhari itu. Di Sahih Bukhari kalau nggak salah di juz 2. Itu tahun 2007 baru saya ngaji itu. Hari Jumat pagi, habis subuh Jumat ngaji Sahih Bukhari. Di juz 2 itu ada tentang masalah biawak itu. Itu kategorinya sebagai kategori hadis yang takriron, ketetapan Nabi. Pas kejadian Nabi nggak mengerjakan, tapi Nabi diam, nggak ada komentar melarang dan mengiyakan. Itu disebut dengan takriron karena diamnya Nabi disebut mengiyakan, dianggap mengiyakan. Nah, orang nggak banyak paham tentang ini. Takriron ini karena macam-macam hadis ada 3, af'alun, takriron, wa aqwalun. Seperti apa af'alun? Af'alun seperti apa? Ya ketika tasyahud akhir seperti apa, gerakannya ketika sujud seperti apa, gerakannya Nabi ketika duduk di antara 2 sujud seperti apa, gerakannya Nabi. Itu hadis af'alun. Kemudian hadis yang sifatnya aqwalun seperti apa? Ya takbiratul ihram, bacaan-bacaan dalam sholat, doa iftitah, bacaan kunut dan macam-macam. Itu namanya disebut hadis aqwalun, hadis yang sifatnya perkataan. Kemudian ada hadis takriron, hadis yang sifatnya ketetapan tadi. Nabi nggak banyak komentar, nggak ada komentar ketika pelaksanaan itu. Nah, yang disampaikan oleh Dr. Junaidin ketika di Fajrul Islam. Jadi ada namanya sunnah takririyah. Jadi Anda sunnah yang sifatnya ketetapan Nabi Muhammad SAW.
Jadi ini penting biar kita nggak tertipu. Nabi nggak pernah jadi makmum masbuk. Jadi harus sholatnya di depan semua, jadi imam semua. Iya kan? Iya. Karena Nabi Muhammad imam terus, tidak? Imam terus. Jadi seperti itu. Jadi memang kita harus betul-betul melihat dari semua aspek. Kalau hadis, berarti lihat semua kitab-kitab hadis. Ini kan kitab hadis kan tipis. Ada Sahih Bukhari, ada hadis yang muktabar itu, yang 6 kitab itu. Itu tebal-tebal. Bukhari itu ada 4, Muslim. Kalau Muslim saya nggak pernah ngaji. Kalau Bukhari saya juz 1 dan juz 2 saya khotam. Kalau Bukhari ngaji di Yahya Isom. Allahumma ufirlah Yahya Isom dulu ngaji. Di Jumat pagi kelas 1 MA saya ngaji. Tapi ngajinya ya namanya santri sambil ngantuk-ngantuk, kadang ada maknanya, kadang tidak. Biasa. Tapi masih ingat saja tentang biawak itu, masih ingat betul. Keren ini ceritanya dari Kiai Isom itu. Kalau siapa? Kiai Khalil Al-Bangkalani ini kalau menerangkan tentang kitab fikih sampai di bab sumpamanya bab bekicot. Kemarin soalnya di grup guyonan ini bahas tentang bekicot. Biar saya ngomong di sini bekicot. Nah, Syekhona Khalil sampai bab bekicot, itu langsung bekicotnya itu dipegang. Itu ulama dulu. Kalau sekarang tidak bisa. Ngomong saja. Karena sudah tahu bekicot. Kalau ulama dulu ngomong sampai bab bekicot, itu bekicotnya langsung dipegang. Nggak tahu ambil di mana juga nggak tahu. Itu kalau ulama dulu. Ini ceritanya Kiai Isom. Kalau Syekhona Khalil ngajarin tentang sampai bab fikih, sampai bab bekicot seumpama langsung bekicotnya dipegang. Jadi begitu. Bab bekicot kemarin nggak tahu kok sampai di bekicot. Bekicot. Karena bekicotnya orang Indonesia dengan bekicotnya Arab itu beda. Orang Indonesia bekicotnya di sungai kan. Kalau di Arab bukan di sungai, tapi di pohon, Pak. Gantung di pohon. Tapi bekicot dikategorikan dalam kategori bekicot. Karena menjijikkan maka haram. Tapi kalau sebagai obat, monggo. Enggak ada masalah. Jadi kira-kira itu sementara dari saya, karena suara saya habis betul. Habis betul, jadi mohon maaf. Tapi kalau ada yang mau ditanyakan dipersilahkan sebelum ditutup. Nggih, monggo Pak. Salam. Ngikut imam. Ya. Tapi ketika niat yang pertama, apakah niatnya sudah selesai? Tapi sudah salam, Pak. Salam yang terakhir. Sudah salam yang terakhir. Oh, okay. Ini penting karena jangan sampai kalau salam yang pertama yang tadi masih kategori bisa.
Kalau yang terakhir sudah. Kalau sudah salam ya, kalau sudah salam. Kalau ada yang mengatakan kalau masih berarti masih itu dalam mengucapkan salam. Masih ada yang mengatakan masih boleh, tapi ada yang lebih menjaga kehati-hatian kalau sudah mengucapkan assalamualaikum yang kedua sudah tidak bisa menjadikan imam tadi untuk kita berimam kepada imam yang sudah mengucapkan salam yang kedua tadi. Nah, cuman masalahnya kalau kemudian sampainya niat sudah selesai, kemudian duduk dan salamnya baru kemudian selesai juga, itu masih kategori nggak ada masalah. Seumpamanya imam salam yang pertama, baru kita buru-buru siapkan shop, baru Allahu Akbar, ketika menuju duduk kemudian salam yang kedua kemudian salam yang kedua ada. Itu masih kategorinya, kalau masih posisinya salam, bagaimana ya membahasakan? Bahasanya assalamualaikum, sudah assalamualaikum, sudah as tadi, itu sudah dianggap tidak bisa kategori menjadi makmum tadi. Tapi kalau masih lengkap semua, kemudian baru selesai salam yang pertama, nggak ada masalah. Nah, yang bermasalah itu kemudian membatalkannya kita. Saya belum cek ini, nanti saya cek kembali Pak. Membatalkannya kita, entah karena ragu atau seperti apa. Kalau sudah sudah selesai niat, sudah kita pastikan niat sudah clear, betul, itu yang kemudian bermasalah di sini. Tapi kalau, niat saya kayak buru-buru nih, nggak lengkap nih semuanya, saya kira nggak ada masalah. Tapi nanti saya cek kembali masalah ragu sampai selesainya niat dan tidak kemudian membawa keraguan kepada saya harus batal dan tidak. Kan Bapak tadi pertanyaannya karena ragu kemudian batal. Ragu terhadap buru-burunya tadi. Bukan hanya semata-mata karena disebabkan oleh salam yang kedua dari imam. Nanti saya cek kembali ini, karena saya nggak begitu yakin, tapi saya cek lagi. Tapi yang bermasalah itu banyak orang mengentengkan membatalkan sholat sembarang. Saya ulangi lagi, banyak orang mengentengkan membatalkan sholat sembarangan tanpa ada alasan yang jelas. Dari saking kehati-hatiannya sholat harus tetap dilanjutkan, ada bahaya, contoh sholat, kemudian ada ular yang kemudian kira-kira kalau saya nggak sampai tangkap ular itu, kemudian ular itu gigit atau matok kita, maka kita itu tangkap ular dulu, selesain, baru lanjut sholat. Sampai di mana? Sampai di situ langsung lanjut. Contohnya, ketika selesai ruku, danga dari ruku, ngangkat kepala, kemudian ada ular di depan. Dikhawatirkan kalau kita membiarkan ular tersebut kemudian matok, oh sudahlah, saya ikut ikut Sayyidina Ali khusyuk dipatok, nggak mungkin macam-macam. Jangan Pak, kita manusia biasa. Kalau dikhawatirkan patok dan membahayakan kita, maka itu harus kita tangkap ular, baru lanjutkan i'tidal kita. Sah. Ini dari saking menjaganya jangan sampai membatalkan sholat sembarangan. Nah kita kadang sembarang. Sembarang artinya setelah ruku ada orang, karena nggak dilihat sama orang, ada tamu, sudah buka tamu dulu. Nggak bisa. Harus diperhatikan. Loh, sekelas lupa saja. Kemudian kita setelah salam, assalamualaikum warahmatullah. Kemudian ada keyakinan di kita. Mohon maaf, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian kita ngasuh anak.
tapi nggak sempat ngomong sedikit pun. Ngasuh anak karena mungkin mau kena beling. Tapi sudah assalamualaikum. Setelah bereskan beling, baru ingat, saya kan tadi baru 3. Ngerti nggih? Paham nggih? Paham. Setelah salam, yang kedua, setelah yang dia anggap sudah selesai, mungkin karena nggak fokus, kemudian nolong anak tadi yang mau hampir kena beling, belingnya diberesin. Setelah diberesin, setelah beres semua, tapi belum ngomong sedikit pun, belum bicara sedikit pun. Setelah salam tadi, kemudian ingat, saya tadi itu, tapi ingatnya itu di dalam hati, nggak dilontarkan di mulut ya. Ingatnya di hati. Saya tadi itu baru 3, belum 4. Contohnya dulu. Ketika yakin baru 3, maka boleh lanjut. Langsung bangun. Langsung Fatihah. Nggak perlu ngulang. Tidak perlu. Tapi kalau ngomong di luar omongan berbahasa Arab atau yang bersifatnya doa, maka harus ngulang. Paham nggih? Paham nggih? Nanti kalau salah bisa dikoreksi saya. Jadi kalau lupa, sekelas lupa saja. Bukan disengaja. Ini kan sembarang sengaja membatalkan sholat. Kan saya nggak dilihat orang. Sudah, buka pintu dulu buat tamu dulu. Setelah tamunya masuk, baru kembali sholat. Jangan. Ada tata caranya. Yang kemarin, kalau ada tamu, kerasin bacaan sholat kita. Kalau sampai 3 kali nggak jawab, tamunya yang pergi. Ada ahlaknya bertamu. 3 kali ketokan nggak dijawab, sudah selesai. Sudah selesai. Nah, jadi yang penting nggak berbicara tadi. Sudah salam-salam, baru sampai jalan kemana-mana. Yang penting waktu sholatnya masih ada. Nggak bicara sedikit pun. Kemudian baru ingat, aduh tadi itu kayaknya baru 3. Dilanjutkan, nggak ada masalah. Ini kejadian dulu, ini kejadian ke saya itu masih umur 5 tahun, masih baru ke musola itu cuman main, bukan ngaji. Cuman main umur 5 tahunan itu. Tapi saya sudah selesai PIK. Sudah Al-Qur'an kelas 5 itu saya sudah Al-Qur'an. Kelas 5, umur 5 tahun saya sudah Al-Qur'an. Nah, itu kiai itu ada kalajengking, tapi yang kecil. Scorpio itu kalajengking ya? Iya, kalajengking. Ini bahasa Madura ini saya kadang aduh. Jadi kalajengking tapi yang kecil, yang ada di pohon, ada yang di pohon pisang, yang warnanya putih itu loh. Itu kan, ngeri juga itu Pak. Apa? Iya. Ganas. Nah, itu guru itu melintas di depan sejadahnya. Cerita setelah sholat. Itu guru itu nahan untuk sujud. Kita yang nggak tahu tunggu saja toh, tunggu guru dulu. Mau ngapain tunggu imam. Itu nahan sampai lewat betul dan aman. Karena nggak mau sampai keluar dari sholat. Tahan. Setelah selesai sholat baru cerita. Kalau ada itu tadi. Kalau sampai sujud, kemudian kena injek atau kan barang begitu kan, hewan begitu, kalau ada yang mengancam kan nyerang. Nah takut di situ, kemudian tahan sujud. Ya mungkin nggak sampai semenit, cuman beberapa, mungkin setengah menitan saja. Tapi dalam sholat itu setengah menit itu hampir 1 rakaat, Pak. Jadi begitu. Apakah boleh? Boleh saja. Karena tadi ada bahaya tadi. Contohnya seumpama anak, ada anak, kita bawa anak. Ini bahaya, bawa anak. Kemudian bahayanya ada sitrum yang kemudian kalau disentuh, bahaya sekali. Contoh di sini tadi. Saya itu Pak, tadi mohon maaf, saya tadi itu nggak ngelihat si anak kecil. Bukan apa, kalau ngelihat saya ambil. Karena posisinya anaknya saya nggak tahu. Kenapa? Takut kena setrum. Dan itu boleh saja ngambil. Yang penting jangan ngomong, dan kalau selesai segera kembali.
Jangan ngopi dulu, rokokan dulu. Sama dengan wudhu. Sama dengan wudhu. Wudhu itu disunnahkan berkelanjutan. Jangan habis cuci tangan, keliling main dulu sampai kering, baru lanjut. Jangan. Itu disunnahkan cepat-cepat. Bahkan kalau Imam Malik itu bukan disunnahkan, diwajibkan cepat-cepat. Kalau Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i disunnahkan. Sama dengan begitu, karena bahaya tadi. Karena bahaya. Atau anaknya yang nggak biasa kalau irul kan nggak biasa main bebas. Itu bahaya kalau dibawa ke masjid. Kalau dibawa ke masjid kemudian lari ke jalan, kan bahaya, Pak. Nah, itu bagaimana kemudian lupa tutup pintu? Ya sudah, ambil anaknya dulu, baru balik, tutup pintu, lanjut sholat. Tata caranya yang penting jangan ngomong. Kalau ngomong, Pak Obed, oh iya, jangan. Ada tata caranya semua, ada tata cara. Yang penting kita sama-sama belajar. Ya, yang seperti tadi, kalau saya ada keliru ya dibetulin. Kalau ada keliru berarti yang wajib membetulin yang tahu kalau saya keliru. Jadi begitu sementara dari saya untuk saat ini. Mungkin kalau ada pertanyaan lanjutan terakhir dipersilahkan. Oke, monggo Pak. Ya. Oh iya, betul. Saya lupa. Ya. Nah, kategorinya tadi, apakah itu membatalkan kalau ambil anak dulu itu kan sudah lebih dari tiga gerakan besar. Tiga gerakan besar itu dimakfu karena ada bahaya. Tapi kalau nggak ada masalah, nggak ada apa-apa, kemudian tiba-tiba ada gerakan besar sampai 3 kali, tetap batal. Tetap batal. Kategorinya gerakan 3 kali. Dimakfunya tadi karena bahaya tadi. Karena ada mudarat tadi. Kemudian yang masalah wabihamdi, kategorinya kok tidak ada di dalam hadis, kok ada wabihamdi, tapi jadi mengikuti hadis ketika ruku dan sujud itu dianjurkan mengagungkan Rabbihi. Saya lupa hadisnya seperti apa. Dianjurkan mengagungkan Rabbihi, mengagungkan Tuhannya ketika melaksanakan ruku dan sujud. Nah, wa bihamdihi itu adalah lafaz mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Gimana? Mana? Jadi kategori wa bihamdihi itu adalah lafaz mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya Allah.
Fa'ammar ruku'u fa'azzimu fihi rabb. Ini bahasa dari kenapa kemudian ada bacaan subhana rabbiyal azimih. Jadi bagi kita fa'azzimu, bagi kita yang melaksanakan ruku, fa'azzimu fihi rabb. Fa'azzimu ini mengagungkan, memuliakan. Termasuk lafaz wa bihamdih tadi adalah kategori lafaz azim. Kategori lafaz azim tadi. Fa'ammar ruku'a fa'azzimu fihi rabb. Maka ini kategori wa bihamdih, lafaz wa bihamdih tadi meskipun tidak ada di dalam keterangan hadis ini, tapi bisa jadi ada di hadis-hadis yang lain. Dan jelas wa bihamdih tadi kategorinya adalah kategori lafaz azim. Nggih, Pak? Saya kira begitu. Jadi kalau di sini memang tidak ada, mungkin ada di hadis atau di kitab hadis yang lain mungkin ada. Mungkin ada karena saya belum dapatkan. Tapi yang jelas wa bihamdih tadi subhana rabbiyal azimi wa bihamdih tadi adalah lafaz pengagungan Allah, pengagungan kita kepada Allah. Karena ketika ruku, fa'ammar ruku, maka ketika kita melaksanakan ruku, fa'azzimu, maka agungkanlah kamu sekalian fihi di dalam ruku ar-rabb, kepada Tuhan. Jadi itu hadis asal muasal kenapa kemudian ada bacaan subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, karena di dalam ruku kita harus mengucapkan lafaz-lafaz pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lafaz-lafaz memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira itu, Bapak. Dan yang tadi gerakan, apakah gerakan itu tidak termasuk gerakan yang membatalkan, karena itu kalau sampai jalan keluar itu kan gerakan lebih dari 3 langkah, lebih dari 2 langkah. Dan itu gerakan-gerakan besar. Itu dimakruh karena bahaya. Karena ada bahaya. Bahkan di rumah namanya Kiai Zaini dulu. Itu Kiai Langgar, Kiai musola kecil yang ngajar ngaji tiap habis asar sampai isya saja, nggak punya pondok. Setelah sholat asar habis hujan, ternyata ada ular kobra yang hanyut dari gunung. Sholat asar, ketika dilirik, kok ini besar, ini ceritanya beliau. Ini kok besar, ini apa? Akhirnya karena ragu beliau noleh, tapi nolehnya nggak gerak, dadanya nggak gerak. Apakah sah? Sah saja, yang penting dadanya tetap lurus ke kiblat. Noleh saja, yang penting lurus ke kiblat tetap dadanya. Nah, ketika noleh ternyata ular kobra ternyata. Itu panjangnya itu pada saat itu sekitar 3,5 meter. Dan itu sudah bunyi-bunyi, katanya kayak ayam bunyinya, ceritanya beliau. Nah, ya beliau langsung berhenti sholat. Ceritanya beliau berhenti sholat, singkirkan dulu ular itu, kemudian lanjut sholat. Setelah itu baru ularnya dibunuh, karena ketika disingkirin dari musolanya, itu di musolanya langsung ngelilit pintu depan musolanya, pintu samping imam. Bukan di kampung itu kan bukan samping imam di sini kan, pintunya, tapi sebelah sana imam, tapi pintunya sebelah sana. Nah, beliau sholat nggak tahu posisinya di mana, dah gantung di atas pintunya. Nah, setelah disingkirin, dipindahin, ternyata langsung ngabisin makan ayamnya. Ayah sudah dibunuh. Nah, ularnya itu apakah sah? Sah saja, sah. Karena ada bahaya tadi. Tapi tetap ada tata caranya. Di antaranya enggak ngomong di luar omongan sholat tadi, karena bahaya tadi. Jadi saya kira demikian. Sementara kalau ada kekeliruan atau kesalahan bisa dikembangkan, atau ada pertanyaan nanti bisa dikembangkan minggu depan. Mudah-mudahan yang panjang ini, bukan yang singkat ini, yang panjang ini mudah-mudahan ada manfaatnya
paling tidak ya sedikit-sedikit lah sama-sama belajar thalabul ilm ini melaksanakan sunnah Rasul betul kalau ini. Jadi kita itu meskipun ngopi santai kata Ustadz Hamam yang tadi pagi biasa-biasa saja kelihatannya, tapi seriusnya juga luar biasa. Ketimbang yang serius semua akhirnya marah-marah. Mendingan ngopi rokokan tapi isinya serius, gak ada masalah. Itu katanya yang ahlus sunnah ya begitu, ya biasa-biasa saja ngopi tapi luar biasa isi. Saya kira demikian. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua, keluarga kita beserta guru-guru kita semua. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhiran mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya kemarin itu anak saya